Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diramil Putri. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Analisis Karakteristik Pasar Oligopoli. Di sini ada latar belakang pasar oligopoli, yaitu suatu keadaan pasar secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama di mana terdapat beberapa produsen untuk menjual, menguasai penawaran, sehingga semua usaha promosi iklan, pengenalan produk, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan dari pesaing mereka. Contoh pasar oligopoli antara lain perusahaan semen, motor baja, dan seluler. Di sini ada ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama itu untuk memasuki industri oligopoli terdapat rintangan. Hal ini karena perusahaan yang ada di dalam pasar hanya sedikit. Yang kedua itu suatu perusahaan harus dipertimbangkan keputusan harga yang diambil oleh perusahaan lain dalam industri. Di sini ada asumsi tentang teori kurva permintaan patah. Ada tiga macam. Yang pertama itu adalah industri telah dewasa, baik dengan diferensiasi produk maupun tanpa diferensiasi produk. Terus yang kedua itu ada, jika suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lainnya akan mengikuti dan menandingi penurunan harga. Nah, yang ketiga itu ada, jika perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan lainnya dalam industri tidak akan mengikutinya. Di sini ada hambatan-hambatan dari pasar oligopoli, yang terdapat jumlah perusahaan yang terbatas di dalam pasar merupakan suatu bukti nyata bahwa perusahaan-perusahaan baru adalah sangat sukar untuk masuk pasar oligopoli. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kesukaran memasuki pasar oligopoli atau hambatan-hambatan dalam memasuki pasar oligopoli. Nah, di sini ada yang menimbulkan cenderung perbedaan biaya produksi. Yang pertama itu, perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi sebagai akibat pengetahuan mendalam mengenai kegiatan memproduksi yang dikumpulkan dari pengalaman masa lalu. Dan kedua, para pekerja sudah lebih berpengalaman dalam mengerjakan pekerjaan mereka, dan ini menaikkan produksi pekerja yang berlanjutan kemungkinan penurunan produksi. Nah, yang ketiga itu perusahaan sudah lebih lama dikenal oleh bank dan para penyedia bahan mentah, oleh karenanya dapat memperoleh kredit yang lebih baik dan harga bahan mentah yang lebih murah. Nah, di sini ada kelebihan pasar oligopoli, yaitu yang pertama itu paling pesat bisa mengadakan inovasi dan penerapan teknologi baru. Yang kedua itu penemuan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi mendorong untuk berlomba. Yang ketiga itu untuk melakukan pengembangan dan penelitian diperlukan penyediaan baru. Nah, di sini ada kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama itu produsen terlalu besar, excess profit, menikmati keuntungan yang ada. Nah, yang kedua itu ada setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum karena referensi produk. Yang ketiga itu adanya eksploitasi konsumen maupun buruh terlalu besar. Secara makro, terdapat kenaikan harga inflasi yang merugikan masyarakat. Nah, kesimpulan dari semua pengertian pasar oligopoli itu memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar yang kompleks dan penting bagi perusahaan, pengamat pasar, dan regulator untuk memahami implikasi strategis dan kebijakan yang sesuai, menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan pasar oligopoli serta pentingnya pemahaman yang mendalam tentang struktur pasar ini untuk pengambilan keputusan bisnis yang efektif dan pembuatan kebijakan yang sesuai.
Sekian dari hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.